seandainya kita dikasih pilih satu pilihan saja, orang tinggal di rumah besar tapi hidup kita loba, selalu merasa kurang dan nggak cukup, atau di rumah yang kecil tapi kita sudah aman karena merasa cukup. Rumah besar atau rumah kecil? Nah, ini masih juga ini kan tadi pilihan ya, kalau pilih nggak boleh dua-dua ya kan. Nah, tentu kalau kita berpikir dengan pikiran yang yang tenang ya, tidak didorong oleh hawa nafsu, tentu kita akan memilih ketenangan, karena yang kita cari dalam hidup ini adalah ketenangan. Nah, untuk apa kita tinggal di istana tapi kita hidupnya enggak tenang? Tiba-tiba tahu kapan tenang, pas datang malaikat maut baru tenang. Datang malaikat maut, ditarik baru tenang ya. Untuk apa? Nah, udah. Makanya ini kita perlu menerapkan dalam hidup kita sifat qanaah, sifat merasa cukup dan ridha kepada Allah dengan pemberian yang sedikit. Kemudian itu hadis tadi kata Nabi, al-qanaah kanzun la yafna. Qanaah adalah gudang perbendaharaan yang tidak pernah habis. Kalau uang habis, tapi kalau qanaah ini selamanya ada. Kemudian kata Nabi lagi, azza man qani'a wa dhalla man qani'a. Mulialah orang-orang yang qanaah, yang merasa cukup, tidak meminta-minta sama orang, dan hinalah orang yang selalu merasa kurang dan minta-minta sama orang. Dalam masyarakat lah kita lihat, kalau ada orang yang dia tidak minta-minta sama orang, ya, walaupun dia misalnya butuh tapi dia jaga wibawanya, tidak minta-minta sama orang, tentu orang ini lebih mulia di pandangan masyarakat ya, dan di pandangan Allah dibandingkan ada orang yang selalu merasa kurang dan semua orang dia minta-minta, selalu merasa tidak cukup. Kemudian dalam hadis yang lain, ini bagus, ini kita dengarkan. Tuba liman hudiya lil Islam wa kana rizquhu kafafan wa radiya bih. Kata Nabi, beruntunglah, bahagialah orang yang telah diberikan hidayah untuk masuk Islam dan dia diberikan rezeki kadar kecukupan dan dia terima itu. Jadi orang yang bahagia, orang yang beruntung kata Nabi, orang yang memeluk Islam dan rezekinya Allah berikan bukan rezeki yang berlebihan, tapi rezeki yang berkecukupan. Kita mau lebih apa mau cukup? Nah, gak mau lebih. Takut jawabnya. Ada orang rezekinya lebih tapi nggak merasa cukup. Ada orang kurang, nggak merasa cukup. Ini pun nggak bagus, melarat kan? Yang beruntung bagaimana? Kafafan kata Nabi. Rezekinya itu kecukupan, tidak lebih tidak kurang. Pas perlu anaknya berobat ada, pas dia sakit ada, pas mau pengen umrah ada, ya kan? Pengen haji ada, ya kan? Udah ada keluarga pengen buat rumah ada, tapi pas-pasan nggak berlebihan. Ini yang beruntung. Jadi yang kita cari ini yang sebenarnya yang kita cari cukup. Cukup menurut kebutuhan kita kan. Jangan kita samakan kebutuhan kita dengan kebutuhan orang. Orang lain mungkin keluarganya banyak, tanggung jawabnya besar, maka kebutuhannya otomatis lebih besar. Jangan kita samakan dengan kita. Mungkin kita keluarganya nggak banyak, tanggung jawabnya nggak besar, maka
Allah beri rezeki segitu ya udah cukup. Nah, jadi jangan kita samakan keperluan orang dengan keperluan kita. Dan yang kita cari dalam hidup ini rezeki yang berkecukupan. Jadi kalau mau doa sama Allah, mintalah rezeki yang berkecukupan. Di akhirat pun nanti nggak banyak pemeriksaan. Tapi kalau berlebihan, kalau yang lebih itu kita gunakan di jalan Allah, alhamdulillah. Yang lebih itu kita gunakan untuk bantu orang, ya kan? Itu bagus. Tapi biasanya penyakit uang itu kalau udah masuk, payah keluar. Kan gitu, bukan? Nah, kalau udah masuk itu udah sulit keluarnya. Kayak bentuk bubu, apa itu? Bubu ya. Nah, bubu itu masuknya gampang, keluarnya nggak bisa. Nah, mungkin di rumah kita ada dompet yang model bubu. Jadi masuknya ada, keluarnya nggak pernah ada. Nah, itu yang harus kita basmi itu. Jadi berangkas di rumah kalau ada yang model bubu, itu hilangkan. Nah. Kemudian dalam hadis yang lain, wafil hadis innallaha idza ahabba 'abdan ja'ala rizqahu kafafan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seseorang hamba, maka hamba tersebut akan diberikan rezeki kadar kecukupan. Jadi kalau kita rezeki selama ini cukup pas-pasan, tanda kita disayang sama Allah. Jadi jangan khawatir kita belum rezekinya melimpah ruah sampai berlebih. Belum tentu disayang Allah itu. Kata Nabi, orang yang disayang sama Allah tandanya Allah kasih dia rezeki kadar kecukupan. Nah, jadi yang udah ada hari ini cukup apa masih kurang? Cukup, berarti Allah sayang. Nah, syukur. Jadi kalau nanti ada lagi lebih, supaya tidak keluar daripada tanda sayang Allah, yang lebih itu kasih ke orang. Nah, supaya kita tetap pada koridor sayang Allah. Lebih lagi, bantu lagi orang lain. Lebih lagi, bantu kerabat-kerabat yang membutuhkan. Ada saudara, ada adik, ada kakak, ada abang yang kehidupannya belum mapan. Kita ada lebih, bantu ke mereka. Jadi kalau begini kita amalkan, maka tumbuhlah jiwa sosial. Perlu juga sosial. Jadi kita orang Islam itu bukan hanya bicara masalah sholat aja, enggak. Ya, hablum minallah sholat, hablum minan nas. Nah, inilah kalau orang mengamalkan sifat qanaah, merasa cukup, begitu dia ada lebih, langsung dia pikirkan ini bawa kemana, ini masjid mana yang membutuhkan. Nah, begitu. Tidak dia tumpuk, ya kan? Dia simpan. Nah, akhirnya datang malaikat maut, gak sempat itu dinikmati. Kan banyak kejadian begitu kan? Ada kejadian kawan kita kemarin, tapi nggak bisa disebutkan namanya, menjaga kode etik. Nanti ini kan live kan, didengar sama orang nanti nggak enak kan. Ada kawan yang kita kenal kemarin, usaha dia. Jadi karena usahanya banyak laku, sehari itu jutaan, mungkin 10 juta lebih lakunya. Jadi keuntungannya lumayan lah. Jadi istri ini setiap malam itu kalau dia pindahkan itu 1 juta, nggak ketahuan sama suami, nggak ketahuan. Dan suami pun betul-betul nggak tahu dia, karena banyak untung. Kecuali untungnya 100.000 ya ketahuan lah. Ini karena untungnya banyak, jadi istrinya pindah sampai 1 juta atau 500.000 satu malam, nggak ketahuan sama suami. Qadarullah, istri ini duluan dipanggil malaikat, mati dia. Pas mati,
Kan baru ketahuan kok dapat uang begitu banyak. Banyak udah ditabung sama istri. Dan nggak ketahuan sama suami. Kapan ketahuannya, Bu? Pas meninggal. Jadi setelah proses selesailah fardu kifayahnya segalanya, uangnya udah kedapatan itu disimpan. Ya, akhirnya uang itu ya milik suami lah. Milik suami. Memudahkanlah si suami ini kawin lagi pakai modal yang disimpan sama istri tadi. Nah, rupanya istrinya dulu nabung-nabung untuk bantu suami. Itu fakta, bukan nakut-nakuti, bukan fakta. Boleh nggak percaya, tapi banyak fakta telah membuktikan. Maka yang kita tabung hari ini belum tentu bisa kita nikmati. Rezeki itu apa? Rezeki itu apa yang udah kita pakai. Rezeki itu apa yang udah kita makan. Rezeki itu apa yang telah kita sedekahkan. Cuma 3 itu. Pertama, rezeki kita apa yang sudah kita pakai. Baju yang udah kita pakai ini, yang masih di lemari, yang merek-merek bagus, harga mahal, itu belum tentu bisa rezeki kita. Ya kan? Nah, mungkin malam ini datang malaikat atau besok, baju itu kemana? Kemana? Tahulah, nggak mungkin dipakai sama anak kita. Kalau yang baju perempuan ya itu mungkin hadiah untuk calon pengganti kan. Yang bapak juga gitu. Yang kedua, rezeki itu yang sudah kita makan, yang udah masuk ke perut itulah rezeki. Yang di mulut saja belum tentu. Banyak orang makan tiba-tiba bersin, datang bersin tiba-tiba itu makanan di mulut keluar lagi semua. Dan yang ketiga, rezeki itu apa yang sudah kita sedekahkan, kita wakafkan, infakkan, itu rezeki. Yang masih tinggal di rumah belum tentu. Maka jangan kita nabung-nabung berlebihan, tapi nabung untuk kebutuhan persiapan kalau sakit, ya kan? Itu boleh, nggak apa-apa. Nabung persiapan takut nanti ada keperluan mendadak, dan itu normal kan? Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis ini yang cukup luar biasa ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah ambatallahu ta'ala bi ta'ifatin min ummati ajnihatan." Apabila hari kiamat telah tiba, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sayap untuk satu kelompok, ya. Satu kelompok diberikan sayap oleh Allah, fayatiruna min quburihim ilal jinan. Maka kelompok itu dia langsung begitu dibangkitkan dari kubur langsung terbang ke surga. Biasa kan waktu bangkit dari kubur kan nggak langsung ke surga kan? Dia ada perjalanan yang cukup panjang. Ada hisab, apa hisab? Pemeriksaan, diperiksa semua itu. Jangankan yang besar sampai yang kecil, sampai kita ada ngambil misalnya punya orang satu aqua gelas saja misalnya, itu dipertanyakan. Nah, urusan yang kecil satu kayu tusuk gigi misalnya, kita ambil punya orang tanpa izin, itu diperiksa, apalagi yang lain. Itu ada proses hisab. Kemudian ada mizan, pertimbangan nanti. Kemudian ada sirat. Siratal mustaqim itu kan jembatan, di bawahnya neraka jahanam. Itu perjalanannya dari bangkit sampai ke surga itu ribuan tahun. Ribuan tahun. Jadi gambarkan dalam hadis itu mataharinya ukuran sejengkal. Tidak ada tempat bernaung, tidak ada pohon satupun. Kemudian tanah tempat pijak itu bukan tanah tapi timah. Bayangkan pijakan kaki timah, matahari sejengkal. Bagaimanakah panasnya itu? Orang itu berkeringat itu ada yang seukuran leher, ukuran leher keringatnya ada yang sampai
tenggelam dengan keringatnya. Sangat haru-hara itu kejadian di hari kiamat nanti. Tapi ada satu kelompok yang begitu dibangkitkan dari kubur langsung diterbangkan ke surga. Sampai ke surga, mereka ngapain? Mereka yasrahuna wa yatamatta'una fiha kaifa sya'u. Begitu kelompok ini masuk dalam surga, mereka bersenang-senang, bernikmat-nikmat dalam surga. Nah, sepuasnya, nggak ada larangan. Mereka mengambil nikmat sepuasnya. Fataqulu lahumul malaikah hal ra'aitumul hisab. Maka malaikat nanya sama kelompok itu, ngapain kalian kemari? Apakah hal ra'aitumul hisab? Kalian sebelum nyampe ke surga ini, apakah sudah lihat hisab dulu? Sudah melewati pemeriksaan? Apa jawab mereka? Ma ra'aina hisaban. Kami nggak lihat itu hisab. Pemeriksaan nggak lewat itu. Kemudian fataqulu lahumul malaikah, malaikat bertanya lagi, hal justumus sirat, apakah kalian melewati sirat tadi, jembatan yang sangat halus? Mereka jawab pun tidak. Ma ra'aina sirata, kami enggak lihat. Malaikat nanya lagi, hal ra'aitum jahannam, apakah kalian tadi ada melihat neraka jahannam dalam perjalanan? Mereka pun jawab tidak. Enggak lihat apa-apa. Langsung dari kubur ke surga. Heran malaikat. Kemudian malaikat nanya, min ummati man antum. Kalian nggak lihat apa-apa, langsung dari kubur ke surga. Kalian umat mana? Kalian umat Nabi apa? Dijawab oleh kelompok ini, kami umatnya Nabi Muhammad. Nah, ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kalau umat lain dah. Ini khusus umat Nabi Muhammad. Nah, mungkin bisa masuk kita. Nah, kan? Mau masuk ke ini? Mau? Nah, ada resep nanti kalau mau masuk. Jadi kemudian ditanya malaikat, fataqulu hadithuna ma kanat a'malukum fid dunya. Coba kalian ceritakan, apa amal kalian waktu dalam dunia dulu, sehingga kalian dapatkan keistimewaan yang luar biasa ini. Tidak melewati haru-hara hari kiamat, langsung dibangkit dari kubur, langsung ke surga. Apa amal kalian dulu? Nah, kalau kita orang Marendal bilanglah, oh saya waktu di Marendal ini amalan saya, kan gitu. Nah, apa jawaban kelompok itu? Fayaquluna khaslatani kanata fina fabalagna hadhihi almanzilah bifadli rahmatillah. Kami dapati manzilah ini karena rahmat Allah, disebabkan kami mengamalkan dua perkara. Tetap ini rahmat Allah, tapi dapat rahmat itu karena dua perkara yang mereka lakukan waktu di dunia. Apa itu? Pertama, kunna idza khalawna nastahi an na'sihi. Pertama, kami apabila kami dalam kesunyian, dalam kesendirian, tidak ada yang melihat satupun, kami takut bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi kalau dalam kesendirian saja dia enggak berani maksiat, apalagi dalam keramaian. Dalam kesendirian saja dia tidak ada yang lihat, orang enggak ada yang tahu, dia takut sama Allah, enggak mau dia maksiat. Enggak mau dia nipu, walaupun enggak ada yang tahu. Tapi dia yakin Allah tahu. Ini amalan pertama, kelompok yang tadi. Dia bertakwa kepada Allah, takut bermaksiat kepada Allah meskipun tidak ada seorang pun yang melihat. Nah, yang pertama ini ada sama kita? Enggak ada yang jawab. Ya walaupun mungkin sebelum-sebelumnya enggak ada, ini masih ada peluang untuk masuk dalam amalan yang pertama ini. Jangan bermaksiat kepada Allah meskipun manusia satupun tidak ada yang melihat. Udah, itu yang pertama amalannya. Bertakwa kan? Takwa kan gitu. Apa pengertian takwa?
Pengertian takwa imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi sirran wa alaniyah. Itu definisi takwa. Apa makna takwa? Menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah, tidak bermaksiat kepada Allah baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan tersendiri sunyi. Itu kata takwa. Jadi amalan pertama kelompok ini adalah takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, amalan yang kedua apa? Amalan yang kedua mereka adalah wa narda bil yasir mimma qusima lana. Yang kedua, kami selalu ridha, terima, rela hati dengan pemberian Allah yang Allah berikan kepada kami, pemberian yang sedikit. Allah berikan kepada kami sedikit rezeki, kami terima dengan rela. Kami enggak protes sama Allah. Ini amalan yang kedua. Nah, jadi dua amalan ini ternyata bonusnya luar biasa. Apa bonusnya? Tidak lewat hisab, tidak lewat sirat, tidak lihat jahanam. Pokoknya pemeriksa itu tidak ada sama sekali, langsung dari kubur ke surga. Tapi ketentuannya dua. Apa ketentuannya? Bertakwa waktu hidup dan terima pemberian Allah yang sedikit. Walaupun sedikit dikasih, terima dengan senang hati. Bukan terima dengan terpaksa. Kalau terima dengan terpaksa itu enggak terima namanya. Ya, kita ini takdirkan jadi orang miskin, ya udah, cuman lagi mau buat apa, udah segini. Tapi dalam hatinya tidak rela begitu. Nah, jadi terimanya terima terpaksa, itu enggak boleh begitu. Harus terima dengan senang hati. Nah, dua amalan ini ternyata bisa mengantarkan seseorang langsung bangkit dari kubur, langsung ke surga. Nah, mau Bu? Mau. Berarti harus punya sifat qanaah, diterima. Nanti dibawa pulang sama suami, nafkah kurang, terima. Nggak ada cerita protes, nggak ada cerita banding-bandingkan sama tetangga. Ya, nah, harus ada sifat itu. Ya, kita laki-laki pun begitu. Nah, apa yang ada kita usahakan untuk menerima dengan ikhlas, dengan senang hati. Tapi untuk mendapatkan qanaah ini Bu, syaratnya apa namanya? Harus punya sifat zuhud. Tahu zuhud? Zuhud itu tidak mencintai dunia. Tidak cinta sama dunia. Dunia itu apa? Dunia itu sesuatu yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Itu dunia namanya. Tapi bukan semua dunia itu dunia. Misalnya kita beli kereta baru, itu kan kelihatannya kan dunia. Tapi kalau memang itu kebutuhan, itu bukan dunia. Kita perlu misalnya kereta biar mudah kita ikut pengajian, mudah kita ke masjid, ya kan? Mudah kita ikut wirid. Nah, itu sudah ada nilai akhirat, itu nggak apa-apa. Nah, jadi dunia itu misalnya suka rumah yang besar, yang mewah, walaupun belum punya, tapi dalam hati suka, itu namanya tidak zuhud. Nah, kalau orang zuhud itu nggak suka dia, nggak suka dia mewah dari segi pakaian, mewah makanan, mewah kendaraan, mewah kediaman, nggak suka dia. Walaupun kalau ada dia gunakan, tapi dalam hatinya tidak ada rasa suka. Tapi kenapa dia buat rumah besar? Karena kebutuhan. Anaknya banyak, perlu kamarnya banyak, harus besar lah. Berarti dia punya karena kebutuhan, bukan karena kecintaan. Karena keperluan, bukan karena kecintaan. Perbandingannya gini, kita perlu nggak sama toilet? Perlu. Cinta nggak sama toilet? Nah, jadi orang perlu toilet, dia ke toilet.
Dia pakai, tapi dalam hatinya nggak ada rasa cinta sama toilet. Ya kalau nggak perlu, kalau nggak apa yang kita ke toilet. Begitulah kita posisikan dunia ini. Seperti kita posisikan toilet. Kapan kita mengambil dia? Di saat kita perlu. Ya. Jadi kalau kita memposisikan dunia seperti toilet, siang malam sibuk mikirkan itu. Kapanlah aku punya rumah mewah? Kapanlah aku punya rumah besar? Kapanlah aku punya mobil mewah? Ya, itu sibuk dipikirkannya. Itu namanya cinta dunia. Apa yang kita sibukkan pikiran kita untuk hal yang nggak penting? Capek pun kita mikir-mikir, kalau memang secara zahir kita tidak ada jalan untuk itu, kan tetap nggak ada juga. Bagus kita pikirkan yang baik-baik saja. Pikirkan bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah, ya kan, memperbanyak zikir. Nah, jadi untuk bisa tercapai sifat qanaah, apa qanaah tadi? Apa? Ridha dengan pemberian yang sedikit atau merasa cukup. Untuk bisa mendapatkan sifat qanaah itu kita harus punya sifat zuhud. Apa makna zuhud? Tidak mencintai dunia. Meskipun kita hidup di dunia, meskipun kita sehari-hari dengan dunia, naik mobil, naik kendaraan, tinggal di rumah, itu bukan karena kita cinta, tapi karena kita butuh. Nah, jadi kalau begini bisa kita praktekkan, hidup kita ini aman-aman aja. Yang kita pikirkan, yang kita cinta apa? Yang kita cintai bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah. Itu yang kita pikirkan. Urusan dunia itu ya kita carilah, bukan tidak mencari dunia. Bukan dalam artian mulai besok kita nggak ada lagi orang pengajian yang kerja, ya. Bukan begitu maksudnya. Dia nggak salah paham. Jadi dibilang setelah kita ngaji ke Fahamus Salam, kayaknya kita nggak bisa kerja lagi lah. Aku cinta dunia nanti. Bukan itu. Kerja silahkan, ya. Kerja, apalagi kebutuhan nafkah kan wajib kita kerja, wajib cari nafkah. Nah, silahkan, harus cari memang. Nggak boleh kita berpangku tangan, nggak boleh. Bahkan Nabi memuji orang yang bekerja. Senang Nabi sama umatnya yang bekerja keras. Senang Nabi. Tapi yang dilarang Nabi adalah ada rasa cinta kepada dunia, ya, cinta sama materi, cinta sama uang. Ini bahaya ini. Kalau di hati kita ada rasa cinta sama uang, itu bahaya. Paling tengok yang warna merah itu, nah, berbunga-bunga mata kita kan. Nah, itu bahaya. Jadi orang yang tidak ada rasa cinta sama dunia, ya biasa aja dia tengok itu warna apapun, biasa aja. Gak ada pengaruh. Dikasih sama suami misalnya, mau dikasih warna biru, warna hijau, biasa aja, nggak terlalu berpengaruh. Itu tanda di hatinya nggak ada rasa cinta. Nah, banyak ustaz-ustaz kita yang sudah begitu. Nah, ya kalau dia ceramah, dia nggak mikirkan masalah amplop itu, nggak penting masalah amplop kan. Nah, yang penting isinya. Enggak juga. Nah, itu hanya sebagian oknum, sebagian kecil aja yang begitu. Tapi kebanyakan ustaz-ustaz kita enggak begitu. Ya betul saya bilang. Apa? Ya, zuhud, tidak cinta sama amplop. Sama isi. Enggak juga. Ya, risiko. Karena ada juga sebagian orang menganggap ustaz-ustaz ini udah nggak betul lagi, ceramahnya bikin tarif lah dan sebagainya lah, beda sama orang dulu. Orang dulu itu waktu dakwah itu mereka menghabiskan uang mereka untuk dakwah. Kalau sekarang mereka meraup keuntungan dari dakwah.
Nah, ya, itu ada sebagai orang yang menilai begitu, tapi itu nggak betul. Banyak ustaz-ustaz kita yang ikhlas, ada banyak yang mereka hanya berdakwah lillahi ta'ala. Oh nanti ada yang ngasih, ditolak pun kan nggak mungkin ditolak. Dikasih ya diterimalah. Tapi niat dia waktu berangkat dari rumah bukan itu. Dia murni mau dakwah, mau menyampaikan ilmu. Nanti setelah dakwah ada yang ngasih, jadi dia terimalah. Mungkin bisa ambil ngisi minyak kereta. Kan apa salahnya kan? Ganti oli kereta. Bukan untuk mengambil upah dari apa yang dia sampaikan. Nggak cocok itu. Kalau mau diupahkan, mau dihargakan untuk ilmu yang telah disampaikan, nggak sesuai itu. Dia cari ilmu itu harus buka kitab, mutalaah, tengok berapa lama itu habiskan waktu. Jalan lagi, ya. Mungkin keretanya lagi, minyak jauh lagi. Habis waktu berapa lama? Kalau dia gunakan untuk cari uang, udah berapa dia dapat? Ya kan? Kalau dia gunakan waktu itu untuk mikirkan bisnis, dah untung dia. Tapi dia tidak digunakan waktu untuk bisnis, dipikirkan untuk ilmu, untuk dakwah. Nggak cocok lah kita kasih. Mohon maaf lah, hanya berapa lembar itu uang yang merah itu kan? Jadi ada di luar sana sebagai orang yang menganggap begitu. Maka perlu kita sampaikan, banyak sekarang di Medan ini ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang ikhlas berdakwah. Nah, jangan kita termakan dengan anggapan sebagian orang yang mereka mungkin beranggapan yang negatif, ya, kepada ustadz-ustadz kita yang di luar sana. Ya. Mereka nggak mikirkan masalah amplop, termasuk isinya. Kadang-kadang karena udah ada orang yang bilang-bilang begitu, akhirnya ke situ lari. Ya. Saya pun kadang-kadang gitu Pak Iwan, itu dikasih amplop sama orang sampai 2 hari nggak buka-buka, itu nggak tahu berapa isinya. Nah, tanya sama Bunda, nah, dikasih taruh di situ, nah, kadang-kadang sampai berapa hari nggak buka-buka. Nah, kenapa? Lupa. Nah, karena lupa. Bukan karena ikhlas, mungkin isi dompet masih ada. Tapi kalau pas di dompetnya kosong, ingat juga itu. Oknum itu hanya sebagian isi. Ya. Nah, kalau masalah ingat itu isi amplop ya wajar lah, manusiawi kan. Dan itu bukan uang haram, uang halal. Nah, apa salahnya kan? Nah, jadi tadi sudah disebutkan dalam hadis, orang yang punya sifat qanaah, dia akan mendapatkan hadiah dari Allah berupa langsung dia dari kubur dibangkitkan langsung ke surga. Luar biasa. Tetapi untuk mendapatkan qanaah harus ada sifat tidak cinta sama dunia. Nah, kadang-kadang ini mohon maaf, kita ini kadang-kadang, apalagi yang udah agak-agak usia lanjut, memang ada itu di hati kita itu rasa senang sama uang itu ada. Sehingga kita berkawan sama orang pun kalau dikasih uang banyak kita senang berkawan. Kalau nggak dikasih nggak mau kita berkawan. Tak ada yang begitu kan? Nah, kalau orang ngasih duit kita senang, kalau nggak dikasih nggak senang. Artinya kita udah materialistis. Nah, di pandangan kita udah tertuju ke situ. Itu nggak boleh. Nah, mohon maaf, apalagi kita bapak-bapak, ibu-ibu punya anak, ya, anak kita mungkin rezeki mereka beda-beda, ya, kehidupan mereka beda-beda. Jangan kita nanti senang sama anak yang uangnya banyak. Pas kita punya anak yang rezekinya mungkin agak mudah, dia kasih ke kita agak banyak, kita lebih senang sama dia. Sehingga untuk anak yang lain udah kurang kita perhatikan, udah kurang kasih sayang. Itu jangan kasih sayang kita ini dihargakan dengan pemberian uang. Jangan. Cinta orang tua ke anak itu mahal. Jangan dihargakan dengan yang murah, hanya dengan selembar 2 lembar uang kertas. Ya, jangan dijual murah. Cinta kasih sayang orang tua sama anak, jangan. Oh, masalah anak kita ada ngasih terima, nggak dikasih pun maklum, ya. Yang penting jangan berubah cinta kita sama anak-anak kita
oleh sebab anak-anak kita dikasih ke kita itu uang. Jangan. Tapi kalau kita dengan orang tua ya kasihlah. Tadi yang saya sampaikan kita pada posisi orang tua. Tapi kalau posisi kita sebagai anak, tengok orang tua kita perlu apa dia. Jangan tunggu diminta. Jangan tunggu diminta. Kadang-kadang orang tua kita kan perasaan dia. Apalagi dia kita ini udah berkeluarga, takut dia minta. Kita sudah punya tanggung jawab sendiri. Nah, dia nggak berani minta, segan. Kita selaku anak harus paham. Tanpa diminta pun kita harus paham kondisinya, harus kita utamakan. Nah, dulu waktu kita kecil, ya kan, nggak pun kita minta udah paham dia. Anaknya masih kecil, masih tidur, belum terbangun, udah ada perasaan sama seorang ibu, ini anakku udah haus. Langsung ada sinyal, ya kan? Ada sinyal itu, tanpa anaknya minta udah tahu seorang ibu. Ada sinyal, mungkin apa itu? Ada tanda, ya kan? Itu sudah sakit, sudah mau apa? Seolah-olah ada yang minta, padahal anaknya itu masih tidur. Nah, sekarang giliran kita yang begitu, tanpa orang tua minta, kita harus paham. Baik. Nah, kemudian kesimpulan yang kita bacakan ini Bapak Ibu kitab Kifayatul Azkiya, ya. Nah, yang kita bacakan tadi dalam kitab Kifayatul Azkiya, bukan apa yang ada di pikiran saya, bukan. Jadi yang saya sampaikan tadi memang murni ilmu daripada para ulama yang saya sampaikan untuk pondasi untuk pedoman dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu, 5 menit lagi. Dalam hal beribadah, tolong diperhatikanlah rukunnya, syaratnya, dan semuanya. Ini kalau kita bahas sangat panjang. Tapi mungkin entah malam Sabtu depan kita bahas pelan-pelan. Nah, tapi yang paling penting dulu saya sampaikan, misalnya ibu-ibu dalam sholat itu kan sebelum sholat ada berwudu. Untuk kita semua Bapak Ibu itu berwudu yang sempurna lah. Nah, apa lain antaranya, di antara contohnya waktu membasuh tangan, mencuci tangan itu harus lewat siku. Kadang-kadang ada juga orang waktu mencuci tangan ini lengan ini cuma pas dia di siku ini, nggak boleh, harus lewat. Ya, nanti kita bahas di waktu yang lain, harus lewat. Kemudian muka juga harus merata seluruh muka. Muka itu batasnya mana? Telinga ke telinga, dari ujung tempat tumbuh rambut sampai ujung dagu. Ini harus basah semuanya. Nah, nggak boleh hanya membasuh di depan ini saja, nggak boleh. Harus merata semua. Ini wajib. Dan wajib berniat. Jika kita basuh muka, sengaja aku membasuh hadas marafa, mengangkatkan hadas yang kecil, harus ada niat. Nah, itu sekilas saya kita sampaikan. Nanti sebenarnya ada niat mau bacakan satu kitab lagi tentang fikih, cuman karena waktu kita udah 9:30, ya. Nah, kita sampaikan yang penting-penting saja, yang rawan-rawan terjadi kesalahan. Kalau ibu tahu di mana kesalahan itu, mungkin yang sering ikut pengajian udah tahu. Waktu pakai mukena. Jadi kalau pakai mukena macam begini nih, ini nggak sah sholatnya ini. Nampak auratnya, ya, diikat di bawah dagu, itu nggak sah. Kalau bapak-bapak ini juga perhatikan di rumah, macam mana mau kena dipakai. Kalau macam begini ini nggak sah. Saya contohkan ya. Ini dalaman misalnya kan, ada dalamannya kan. Itu rambutnya harus masuk ke dalaman, dia nggak boleh keluar. Rambutnya nggak boleh ada yang keluar, harus masuk semua dia. Udah, setelah pakai dalaman baru pakai mukena. Nah, maklum kalau nggak pas karena bukan perempuan kan. Jadi ini harus dipakai, jangan sampai rambut keluar, ya. Nggak boleh rambut ada yang keluar. Udah. Ya. Mirip nggak?
Jadi harus gini, harus di ujung dagu diikatnya mukena. Nah, ini baru ketutup. Tapi kebanyakan kita lihat ini diikat mukena di bawah ini. Nampak kan? Nah, macam ibu pakai itu, kalau pakai mukena di bawah ini nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena belum tertutup aurat. Karena yang boleh nampak dalam sholat itu muka dan dua tangan. Muka itu kita harus tahu yang mana yang dikatakan muka yang boleh nampak. Muka itu kalau atas itu dari tempat tumbuh rambut sampai ujung dagu. Ujung dagu harus tutup. Jadi mukenanya harus di atas ujung dagu. Nah, harus begini. Nah, lebih kurang gini. Ya, ini baru betul. Tapi kalau di bawah dagu diikat mukena, ini tidak sah sholatnya. Gimana selama ini? Udah ketutup belum? Belum. Belum sah. Kenapa? Itu terbuka aurat. Sebab syarat untuk sholat itu harus menutup aurat. Tapi kalau kita ikat mukena di bawah ini, kita membuka aurat. Gitu. Dinaikkan ke atas. Atau untuk yang ujung dagu ditutup dengan anak telekom. Diikat dulu anaknya di bawah, baru pakai mukena. Jadi kalau mukenanya pun di bawah, nggak apa-apa karena udah ketutup dengan anaknya. Jadi nanti kalau mau praktek lebih jelas mungkin bisa sama jamaah di sini yang udah duluan mempraktekkan, ya. Ada di sini bisa tanyakan nanti. Supaya apa? Supaya ibadah kita sah. Ya. Baik. Nanti di lain waktu kita bahas lagi yang penting-penting ya. Karena ini kitab ini segini tebal. Ini khusus pembahasan tentang fikih ini. Sementara kita ngajinya seminggu sekali, waktunya pun sebentar. Kalau kita kaji ini per halaman, ini saya yakin kapan kita selesai dan mungkin kita pun akan bosan nanti. Maka tugas saya ini agak berat untuk menyajikan dengan penyajian yang semudah mungkin, ya, sesimpel mungkin, sesingkat-singkat mungkin, tanpa mencederai yang wajib dan yang rukun-rukunnya. Kalau yang sunat-sunat mungkin nanti tahap selanjutnya. Nah, setelah selesai yang rukun sama yang wajib-wajib ini. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya silakan. Mic-nya satu lagi nggak hidup ya? Nggak hidup ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qanaah. Jadi proses. Artinya ketika seseorang menyatakan penerimaan, tapi pada tentu sebenarnya maksimal untuk memenuhi kebutuhan katakanlah secara hati dia merasa cukup karena kalau kita ada materinya dia cukup. Apakah itu proses sampai dia artinya apa? Usaha dia itu balik juga usaha penetrasi itu mendapatkan. Kemudian hari ini kita lihat fenomena beberapa orang yang sudah bekerja keras, beribadah keras, beribadah dengan kehidupannya belum berangkat. Artinya kita melihat bagaimana itu. Kemudian kan yang terjadi juga hal seperti itu, ada juga orang yang mungkin secara agama dia tidak punya ya biasa-biasa saja, kehidupannya luar biasa. Nah, jadi supaya kita bisa memahami itu, supaya merasa ini dari satu tantangan gitu, maksudnya jadi pembahasan. Itu yang kedua, yang ketiga terakhir itu berkenaan dengan ibadah
apakah frekuensi ibadah yang kita lakukan itu banyaknya atau karena utilitasnya? Karena kita sudah melihat beberapa sejarah di Indonesia, ketika orang satu amalan saja yang dia lakukan dengan dia sholat dulu aja di dalam neraka, tidak kebenaran terapahnya di surga. Nah, apakah frekuensinya itu atau memang karena banyak ibadah yang dilakukan? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan yang cukup berisi ya, saya rasa ya, cukup padat ya. Tahu Bu? Dengar aja nggak, apalagi tahu. Yang pertama tadi menyangkut dengan qanaah. Apakah ini berproses apa tidak ya? Jadi segala hal dalam hidup ini semua proses. Jangankan ini perkara yang berat, yang mudah saja berproses ya. Yang mudah saja itu berproses, apalagi qanaah. Mungkin kita latihan dulu pelan-pelan. Ya, untuk kita qanaah 100%, langsung setelah kita ngaji ini besok langsung qanaah. Ini berat. Nah, ya, tapi kita latihankan diri kita, nafsu kita ya. Ini bukan menyangkut fisik ini, tapi menyangkut melatih nafsu. Nah, pelan-pelan macam kita latih diri supaya tidak pelit. Mungkin kalau langsung kita kasih infak 10 juta itu berat. Teringat kita 10 tahun itu. Ya. Tapi dengan kita paksakan dulu, misalnya kita dulu nggak pernah infak. Kita coba hilangkan pelit. Mungkin pertama 10.000 dulu. Nah, setelah kita keluarkan 10.000 masih ingat beberapa hari. Nah, ingat. Padahal kan bisa hanya 2.000, ngapain aku kasih 10.000? Kan gitu. Nah, besok jangan turunkan lagi, tetap 10.000. Udah bisa naikkan 15.000, 20.000 sampai nanti jumlah yang besar sudah sanggup. Kenapa? Sudah ada proses sebelumnya. Maka qanaah ini pun begitu dia. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, ya. Tapi qanaah ini bukan berarti kita nggak bekerja. Kita tetap bekerja seperti biasa, tapi kan hasilnya kan sudah diatur sama Allah. Qanaah ini berbicara pada tahapan menerima hasil, bukan pada tahapan sebelum bekerja. Kalau untuk bekerja kita harus bekerja. Peluang apa yang ada harus kita raih. Apa ada peluang usaha harus kita ambil. Tapi qanaah ini bicara pada tahapan hasil. Nah, hasilnya berapa? Nah, itulah kita taruh qanaah. Sedikit hasil, padahal udah kita lakukan yang maksimal. Inilah kita aplikasikan qanaah. Jadi qanaah ini bukan sebelum kita bekerja, bukan kita sebelum berusaha. Tapi qanaah ini kita aplikasikan, kita praktekkan kapan? Setelah kita bekerja, setelah kita berusaha. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut dengan apa tadi? Ada orang yang bekerja sudah maksimal, berusaha luar biasa, tapi hasilnya kurang. Ada orang ibadahnya jarang, bahkan maksiat sama Allah, tapi dunianya uangnya banyak. Ya kan? Macam orang kafir, dia nggak pernah nyembah Allah, tapi Allah kasih uangnya. Banyak rezeki dalam hidupnya. Kalau bicara masalah ini sudah ada hadis yang Nabi sebutkan bahwa manusia itu dalam kandungan usia dia 120 hari. Ya, berapa bulan itu? 4 bulan. 120 hari Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikat untuk mencatat umurnya berapa. Ya. Umurnya berapa? Kemudian rezekinya berapa? Amalnya apa? Termasuk syaqiyun wa sa'idun. Dia termasuk kelompok yang bahagia apa yang celaka? Udah ditulis semua, tapi kita tidak tahu. Maka dikala begitu kita tidak boleh berpedoman kepada usaha kita. Kita ahli sunnah wal jamaah, bukan kelompok qadariyah yang meyakini semua tergantung gue, kan gitu. Kan nggak bisa. Banyak orang yang bekerja siang malam, sebelum pagi dia udah keluar, tengah malam baru pulang, nggak kaya dia. Ya kan? Dia usaha dari muda dia bekerja sampai tua dia bekerja, nggak kaya.
Tapi ada orang baru sedikit dia coba usaha langsung kaya raya. Ini di mana posisi kita sebenarnya? Inilah kita harus berkeyakinan bahwa kita tugasnya berusaha, tapi hasilnya enggak tugas kita. Hasilnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi karena kita tidak tahu jatah kita berapa, maka kita terus berusaha. Karena berusaha itu juga perintah. Jadi berusaha perintah Allah, kita harus berusaha. Hasilnya berapapun, itulah kita praktekkan qanaah. Qanaah tadi. Jadi qanaah bukan menghalangi kita untuk bekerja, bukan. Bekerja tetap bekerja, tapi hasilnya kita praktekkan qanaah. Nah, ini nggak bertentangan dia, nggak bertentangan. Umat Islam harus bekerja, harus berusaha, kalau bisa harus kaya. Tapi untuk bisa kaya itu bukan ditentukan oleh usaha kita semata-mata. Banyak orang yang bekerja tapi nggak kaya-kaya, ya kan? Apa kurang dia? Pendidikan ada, ya, tapi nggak kaya-kaya. Ada orang pendidikannya kurang, ya, pengalamannya kurang, pergaulan, tapi kaya juga. Ada orang-orang kaya yang saya kenal, mohon maaf, handphone aja dia nggak paham itu cara main-mainnya. Baca tulis pun nggak gitu lancar, tapi dia bos. Yang pintar-pintar nak buah dia semua. Banyak begitu. Maka tugas kita berusaha, bekerja, berapapun hasilnya. Kalau kecil hasilnya, kita terapkan sifat qanaah. Besar hasilnya, terapkan sifat syukur. Nggak bertentangan. Jelas? Jelas kan? Nggak bertentangan kan ilmu kan? Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga tadi, apakah ibadah ini dia kepada frekuensinya, kepada kuantitasnya, kepada jumlah banyaknya, atau kualitasnya? Ya, Nabi menyebutkan sebaik-baik amal adwamuha wa in qallah. Amal yang paling baik adalah yang dawam, yang berkekalan walaupun sedikit. Amal yang baik itu yang selalu kontinu kita lakukan, terus menerus, nggak putus, walaupun sedikit. Misalnya sedekah, kita cuma mampunya sehari itu cuma 1.000 kita mampu, tapi terus tiap hari ada. Ini lebih baik daripada orang yang mungkin setahun sekali dia 1 juta, tapi setahun sekali. Ibadah juga begitu, dia nggak banyak ibadah, cuman puasa Senin Kamis rutin dia lakukan. Dia cuma sholat sunat ba'diyah qabliyah, tahajud enggak dia, tapi rutin itu sunat ba'diyah qabliyah. Baca Quran dia rutin tiap hari itu, habis sholat mungkin cuma 1 ayat, tapi rutin. Itu lebih baik daripada orang yang banyak tapi tidak rutin. Jadi ibadah itu bukan hanya pada banyaknya saja, tapi yang dilihat pada continue, pada keberlanjutan, terus menerus. Nah, begitu. Ya, ada lagi? Habis. Nah. Oh, silakan. Nah. Ya. Dibesarkan sedikit lagi nggak apa-apa suaranya. Kemudian kita sambil lewat, ada orang yang sholat. Kemudian kita tegur, kamu wali kali gitu. Gimana itu Pak? Oh gitu. Pertanyaannya gini, ada kita sholat, kita lihat ada orang nggak sholat, kita ajaklah dia, ya kan? Dibilang sama dia, so alim kali kamu. Nah, pertanyaannya apa? Gimana sikap kita gitu? Nah, sikap kita itu diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Ajak orang untuk kepada kebaikan, larang orang untuk kemungkaran. Kalau ada kemungkaran kita larang. Ya. Jadi kalau kita orang biasa ini, apa tugas kita? Yang mampu kita apa? Kalau kira-kira kita mampu mengajak dia dan dia tidak akan membenci kita, kemudian dia akan mendengarkan kita, silakan ajak. Tidak menimbulkan permusuhan setelah itu, ajak, apa-apa.
Nah, kalau itu tugasnya ulama untuk menyampaikan. Tapi kita selaku teman mungkin karena kita kenal, silakan kita ajak mereka. Ya, nah, masalah nanti dia merespon soal itu pun jangan kita ambil hati. Tugas kita ajak. Tapi kalau memang tidak mapan, tidak usah kita ajak secara langsung. Tapi laporlah sama pemilik hati itu. Pernah enggak kita berdoa sama Allah, ya Allah si fulan itu yang sering saya ajak, dia nolak, bukalah hatinya. Pernah enggak kita berdoa begitu? Nah, itu orang yang jujur. Kalau kita jujur sayang sama orang yang belum taat, kita akan berdoa sama Allah. Ya Allah, ada tetangga saya belum mau dia ibadah, bukalah hatinya. Tetangga kita nggak tahu itu, tapi kita mendoakan. Itu yang betul-betul orang yang sayang sama tetangga. Nah, karena kalau kita ngajak langsung macam tadi, mungkin responnya begitu, Pak, kan? Nah, tapi di balik itu kita berdoa sama Allah. Sama perumpamannya gini, kita mau masuk ke rumah orang, kebetulan rumah itu ada penjaganya anjing, ada anjing. Pas kita mau masuk, diapakan kita sama anjing itu, apa namanya suruh? Digonggong sama dia kan, digonggong. Kalau kita tamu ini, gimana mau mendiamkan dia? Nggak bisa, makin dia diamkan makin marah dia. Ya kan? Ada kunci yang paling bagus. Panggil pemiliknya, telepon pemiliknya, atau panggil kawan kita itu yang punya rumah. Kalau dia yang nyetel, nggak repot itu, ya kan? Sikit aja dia setel, langsung diam anjing itu. Begitupun manusia, kita langsung ke dia macam tadi, dia akan melawan. Tapi lapor sama yang punya dia. Siapa yang punya dia? Allah. Lapor sama Allah. Ini bukan saya umpamakan orang macam anjing ya. Bukan saya umpamakan berarti orang itu macam anjing. Bukan itu maksud saya. Artinya lapor kepada pemiliknya. Pemiliknya siapa? Allah. Lapor sama Allah. Di rumah kita ada orang yang mungkin belum baik. Kita pengen dia baik. Bagaimana caranya? Lapor sama pemiliknya. Ya Allah, istri saya begini. Ya Allah, suami saya begini. Ya Allah, anak saya begini. Lapor sama Allah. Kalau Allah nanti yang atur, Allah yang urus, gampang. Selama ini kenapa belum terurus? Kita lapor sendiri, kita usaha sendiri, maka nggak berhasil. Coba lapor sama yang punya. Paham? Nah, begitu. Ada lagi? Mungkin selama ini jarang kita lapor sama yang punya, ya kan? Lapor sama yang punya jangan sekali. Macam kita datang ke rumah, mungkin rumahnya tergembok, dia di kamar nggak kedengaran, suara kita kecil, ya kan? Belum kedengaran. Artinya apa? Mungkin selama ini doa kita masih kecil, doa kita belum serius. Coba doa yang serius dulu sama Allah. Bangun tengah malam, tahajud, ya kan? Mengadu sama Allah. Nggak ada yang nggak mungkin kalau kita udah lapor sama Allah. Ada cerita yang saya alami sendiri. Dulu waktu mau pelunasan tanah ini, sisa kemarin utang tanah 900 juta lagi. Udah habis daya dan upaya, nggak tahu lagi mau di mana ngambilnya. Pas kemarin umrah pertama, di sanalah saya mengadu sama Allah. Mengadu yang betul-betul serius pengaduannya. Saya lapor, ya Allah, untuk melunasi utang itu, ya Allah, jangankan aku mampu membayar, memikirkan cara saya nggak mampu lagi. Tadi sudah mengungkapkan kelemahan kita. Akhirnya pulang dari umrah kemarin, datang saya ke salah seorang di Medan ini, minta pinjam. Pertama nggak yakin juga bakal dikasih, kan jumlahnya bukan sedikit kan? Berapa tadi? 900 juta. Datang mau pinjam. Anggunannya apa? Nggak ada anggunan. Biasa 1 juta aja orang minta apa barang jaminan. Ini 900 juta nggak ada jaminan. Tapi dengan keyakinan datang aja lah. Nanti nggak dikasih 900, mungkin dikasih 100, ada 200, sudahlah. Yang penting
Ada kita kasih untuk yang punya tanah, nanti cari lagi sama orang lain. Qadarullah. Begitu saya sampaikan, langsung dia respon, Ustadz masih ingat Ustadz kita ngobrol di Mekah dulu, kebetulan sama-sama bareng umrah. Ustadz mau buat pesantren nggak usah kan? Iya betul. Berapa kurang Ustadz? 900. Ya udah, saya kasih semua, saya sedekahkan semuanya. Kami terdiam sebentar. Betul nggak ini? Kami pertama nggak yakin bakal dikasih segitu untuk pinjaman. Rupanya bukan dipinjamkan, dikasih cuma-cuma. Walaupun kemudian saya bilang untuk wakaf, dia pun niatnya mau wakaf juga. Tapi waktu dia ikrar itu bukan wakaf katanya. Tapi kemudian kita buat itu wakaf. 900 juta. Padahal itu orang belum pernah datang kemari. Dengan saya pun baru kenal itu. Dan bukan orang kami dari Aceh, bukan. Orang Karo lagi. Itulah hebatnya Allah. Jika kita sudah lapor sama Allah, kita sudah mengakui kelemahan kita, kita sudah mengakui di hadapan kita lemah, kita nggak punya daya upaya, kita hanya membutuhkan pertolongan Allah, Allah bantu. Kalau selama ini belum datang pertolongan Allah, kita mungkin masih congkak, masih merasa mampu, maka Allah nggak mau turunkan dulu pertolongannya. Maka dikala kita menadahkan tangan sama Allah, hilangkan sifat rasa mampu, kita hilangkan. Nah, begitu. Kok lari ke situ ceritanya tadi? Dari mana? Dari apa tadi? Ya udahlah, pokoknya itulah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-masir wal ma'ab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين محمد وآله وصحبه أجمعين. Demikianlah kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.